Mudah-mudahan dengan baca basmalah apa yang kita lakukan dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Waktu sebenarnya kami aturkan kepada Ustaz Supriyadi sampai waktu subuh kira-kira jam 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Cek. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلي لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid At-Taqwa Sawahan, sehat semuanya Bapak Ibu nggih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan sebuah ayat yang mungkin sudah sangat akrab di sisi jenengan, yaitu sebuah ayat yang menceritakan tentang ruginya seseorang yang sudah melakukan sholat tapi ternyata sholatnya itu tidak diterima oleh Allah. Cek. Nggih. Ayat itu adalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Ini adalah ayat dari surat apa Bapak Ibu? Surat dari ayat dari surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, maka sangat merugi orang-orang yang sudah sholat.
alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang dalam melaksanakan salatnya itu ada sahun atau kelalaian. Nah, kita akan menggarisbawahi di kata-kata sahun itu. Kita harus tahu ini adalah pangkal penyebab kenapa orang yang sudah sholat tapi dikatakan rugi. Karena logikanya kudune wong nek sholat niku nggih nggak akan merugi. Tapi ternyata ada orang yang sudah sholat terus-menerus dalam hidupnya tapi tetap aja rugi. Yaitu karena dia dalam sholatnya ada unsur sahun, Bapak Ibu. Nah, kalau kita nggak tahu sahun itu apa, nanti bisa jadi kita itu terjebak di dalamnya tanpa kita sadari. Tingkatan sahun di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan ada 7. Yang pertama adalah mengerjakannya secara terang-terangan, sedangkan kalau dia sendirian tidak dikerjakan. Nah, ini sebenarnya salah satu ciri orang munafik. Dan orang munafik itu fidarkil asfali minan. Nah, orang-orang munafik itu nanti akan diletakkan di neraka yang paling bawah, ngalahke orang-orang kafir. Nek orang kafir niku ibaratnya neraka itu ada tingkat-tingkatnya, maka orang munafik itu menjadi lemeke atau alasnya, karena yang paling bawah. Nah, salah satu ciri orang munafik niku senengane sholat nek cuman enten tiang tok. Jadi semangat sholatnya itu kalau banyak orang, temennya pada sholat, ikut sholat. Kemudian sholatnya kalau di keramaian itu khusyuk banget gitu gitu. Tapi ketika kesendirian, di rumah sendirian, safar sendirian, nggak ada yang kenal, maka dia tidak sholat. Karena sejatinya dia sholat itu hanya karena sungkan sama sekitarnya, atau dia hanya ingin terlihat sebagai orang yang baik. Tapi ketika tidak ada yang melihat, dia tampakkan sifat aslinya, kemalasannya terhadap sholat. Itu yang pertama, yaitu sholat hanya di saat banyak orang. Makanya nek nganggep orang munafik sing paling abot niku, yang paling berat bagi dirinya itu sholat subuh dan sholat isya. Kenapa? Karena saat itu di zaman Rasulullah tidak ada lampu yang menerangi, sehingga kita nggak bisa mengenali siapa yang sholat ada di sisi kita. Nah, karena sholat podo wae, mending sholat sisa itu, karena nggak ada yang lihat. Itu orang-orang munafik zaman dulu. Nek sekarang niku nggih isya kali subuh itu karena sudah terang itu ya tetap terlihat. Maka yang menghalangi hanyalah kemalasannya saja. Kemalasannya karena isya itu agak malam, sudah menjelang tidur, waktu tidur. Sedangkan subuh itu waktu dimana enak-enaknya tidur. Nah, maka orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya, khususnya penyakit nifaq, akan sangat berat mengerjakannya. Itu yang pertama nih. Yang kedua adalah orang yang sama sekali dia itu malah meninggalkannya. Oh, ini parah banget nih. Dia mungkin KTP-nya Islam, ning ora gelem sholat. Mending nek karena ketidaktahuan Bapak Ibu. Jadi model meninggalkan sholat itu ada beberapa motif. Yang pertama mungkin karena dia itu malas. Ini yang dihukumi oleh ulama, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat.
tidak langsung dianggap kafir gitu. Karena sesungguhnya al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Rasulullah niku ngendikan bedane wong Islam kalih wong kafir niku salat. Nek dia itu enggak salat karena malas tapi masih mengakui hukumnya salat itu wajib, salat 5 waktu. Nah, maka orang-orang seperti ini harus diingatkan untuk dimintai tobatnya hingga akhirnya dia mau sholat. Ada yang jenis yang kedua, ini yang bisa menjatuhkan seseorang kepada kekufuran, yaitu orang yang menganggap sholat itu sudah nggak wajib. Lah nek nganggap sholat nggak wajib itu biasanya niki terbagi jadi 2 lagi. Pertama karena kebodohan alias ketidaktahuan, karena nggak pernah sinau agama mungkin ngentengke, atau memang dia itu mengingkari, atau dia belajar agama tapi salah dalam memahami. Enten Bapak Ibu wong sing merasa dirinya itu sudah sampai tingkatan ma'rifat gitu nggih. Sudah kenal sama Allah, akhirnya dia itu tidak sholat karena mengatakan sholat bagi saya sudah nggak wajib lagi. Apalagi ada aliran-aliran sesat yang mengatakan manunggaling kawula Gusti, wihdatul wujud itu namanya, yang kalau di Indonesia dulu itu di antara wali songo atau wali-wali yang ada satu orang wali yang menyebarkan ajaran itu, yaitu namanya Syekh Siti Jenar. Tapi itu dikeluarkan dari kewalian ya, maksudnya wali songo yang diakui gitu. Sehingga akhirnya wali songo kan aslinya 9 majelis yang berisikan 9 orang ulama gitu ya. Jadi aslinya namanya bisa jadi lebih dari 9 orang. Nah, Syekh Siti Jenar itu karena mengusung wihdatul wujud, maka dikeluarkan dan akhirnya divonis murtad dan dihukum mati. Nah, konsekuensi kalau orang itu mengatakan dirinya itu sudah bersatu dengan Robnya, itu biasanya dia nggak sholat, karena sholat itu hanya untuk orang-orang yang belum menyatu dengan Tuhannya. Nah, ini bahaya, ini salah paham kayak gini Bapak Ibu. Atau ada lagi, saya pernah menemukan orang itu merasa Islam di Indonesia itu sedang fase Makkah, alias fase di mana tidak bisa menerapkan syariat Islam dan sholat niku belum wajib. Nah, ini bahaya juga. Ini namanya orang yang terkena syubhat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat entah itu karena malas, karena ketidaktahuan, atau karena keblinger ilmu yang keliru. Karena itu nanti akan sangat bahaya bagi diri kita, sehingga sholat-sholat yang kita kerjakan pun akan menjadi sia-sia karena kita meyakini sholat itu nggak wajib. Kemudian yang ketiga modelnya adalah suka mengerjakannya keluar dari waktunya. Jadi punya kebiasaan, misal sholat subuh nek sakniki niku syuruk aja jam 6 katakanlah, maka dia itu terbiasa sholat subuh jam 6:30 misalkan, jam 7. Sholat isya menjelang subuh misalkan, walaupun beberapa ulama atau kebanyakan ulama itu membolehkan waktu sholat isya itu sampai sebelum subuh. Tapi di antara beberapa ulama ada yang berpendapat sholat isya niku mboten angsal ditunaike di atas jam 12 gitu, atau tengah malam. Ada Bapak Ibu. Tapi ala kulli hal, kalau pendapat yang rajih itu memang batas sholat isya niku nggih sampai subuh. Tapi kalau sampai ada orang yang terbiasa mengerjakan sholat isya itu di akhir-akhir waktu misalkan, karena kebiasaan ketiduran
pada maghrib atau apa gitu ya. Nah maka itu juga jangan sampai menjadikan kita terbiasa sholat di luar waktu. Sholat duhur di waktu asar atau sholat maghrib di waktu yang sudah sangat dilarang. Jadi kalau kok sholat maghrib, sholat asar ya. Jadi sholat asar niku ada waktu yang makruh, ada waktu yang sangat dilarang Bapak Ibu. Waktu yang sangat dilarang itu adalah ketika matahari sudah mulai terbenam, ya mungkin 10 menit sebelum maghrib. Itu nek menyengaja itu dosa besar, mengeret-ngeret itu. Bahkan bisa jadi sholatnya itu nanti kalau terlalu mepet keluar dari waktunya, karena saking dekatnya dengan maghrib. Kemudian model yang keempat, suka mengerjakannya dengan mengulur atau menangguhkan waktunya. Nah ini termasuk kebiasaan buruk. Kalau sampai kita itu mengerjakan sholat terbiasa menunda-nunda waktunya, walaupun secara fikih sah Bapak Ibu, kalau jenengan itu sholat yang penting belum sampai batas akhirnya itu sah. Tapi itu nanti bisa menjadikan Anda sia-sia sholatnya kalau terbiasa sholatnya itu ngulur-ngulur. Ya setidaknya itu nanti hanya menjadikan Anda menggugurkan kewajiban saja. Kemudian selanjutnya adalah tidak memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Nah rukun sholat niku diantaranya misalkan yang paling sering dilanggar niku tumakninah, masalah ketenangan di dalam sholat. Jadi belum waktunya ruku sudah ruku, belum waktunya berdiri sudah berdiri, tulangnya belum tegak sudah pindah ke gerakan yang lain. Nah ini orang ini telah mengurangi rukun di dalam sholat atau syarat-syarat sah sholat. Salah satu syarat sah sholat itu adalah wudhu misalkan. Nah dia cara wudhunya salah, maka itu juga akan bisa menjadikan sholatnya nanti sia-sia. Dan yang terakhir, sholat tapi nggak khusyuk, yang dipikir terlalu banyak, dunia selalu di pikirannya, dan dia tidak memahami makna-makna dari sholat itu sendiri. Misalkan dia itu membaca Al-Fatihah ning ora mudeng gitu. Masa kita hidup 60 tahun nggak mudeng artinya Al-Fatihah. Nah itu kan kebangetan Bapak Ibu. Kita harus belajar. Nah di sini saya akan lebih membahas ke faktor yang keenam, yaitu ketika kita tidak memenuhi rukun dan syarat. Karena saya yakin jenengan semua itu sudah sholat, sudah bagus sholatnya, kemudian tidak keluar dari waktunya, kemudian bahkan tidak suka menunda-nunda. Nah, jadi peluang setan untuk menjadikan kita rugi dalam sholat itu di poin yang keenam. Apa itu? Kita tidak menunaikan secara lengkap syarat dan rukunnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajula la yusalli sittina sanah walam tuqbal lahu sholatun. Ada seorang laki-laki yang dia sholat selama 60 tahun, tapi ternyata sholatnya tidak diterima satu pun oleh Allah.
La'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud wa yutimmu sujud wa la yutimmu ruku'. Bisa jadi dia itu telah menyempurnakan ruku' tapi tidak sempurna sujudnya, atau kebalikannya, dia sempurna sujudnya tapi tidak sempurna ruku'nya. Nah, ini kan berarti berkaitan dengan syarat dan rukun, atau lebih tepatnya rukun, karena ini masuk ke dalam bagian sholat. Jangan sampai Bapak Ibu kita itu menjadi orang yang sudah 60 tahun sholat nggak pernah bolong sholatnya, ning ternyata satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Karena kita tidak sadar meninggalkan salah satu rukunnya, yaitu tumakninah. Nah, tumakninah niku penting banget. Maka nek sholat niku mboten usah kesusu. Sholat niku jangan ke susu, nggak boleh. Sholat harus dilakukan dengan penuh ketenangan, dikerjakan dengan penuh kekhusyuan. Karena ada seorang laki-laki yang dia itu masuk ke dalam masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu nyamperi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali sholat lagi karena sesungguhnya kamu itu belum sholat. Orang ini sholat sampai 3 kali Bapak Ibu, dan ternyata dia itu tetap disuruh oleh Rasulullah, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu kembali lagi ke tempatmu, sholat lagi, karena sejatinya kamu itu belum sholat. Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, walladzi anzala alaikal kitab, wahai Rasulullah, demi zat yang telah menurunkan Al-Quran kepadamu, laqad jahadtu wa harastu, aku sudah bersungguh-sungguh dan aku sudah mengerjakannya semaksimal mungkin. Fa'arini wa alimni, tapi kok tetap mboten dianggap sah. Maka tolong tunjukkan kepadaku bagaimana cara sholat yang benar dan ajarkan kepadaku. Kemudian Rasulullah mengatakan, idza aradta an tusalliya, kalau kamu pingin salat, fatawadda fa ahsin wudu'aka. Yang pertama kamu kerjakan wudulah kamu dan perbaguslah wudumu. Niki wudune mboten sembarangan. Wudune kudu sing apik. Nah, ini kalau sesuatu wajib tapi tidak termasuk dalam ritualnya, ini namanya syarat Bapak Ibu. Nek rukun niku sing ning jero ibadah, nek syarat niku sing ning njaba ibadah. Hukumnya sama-sama wajib. Wudu itu di luar sholat, tapi hukumnya wajib, karena nek jenengan sholat tanpa wudu sah mboten? Mboten. Nah, maka itu namanya syarat sah sholat. Nek rukun itu yang membangun yang ada di dalam sholat, contohnya nopo? Al-Fatihah, rukuk, sujud. Jadi dimulai dari syarat sahnya sholat harus benar. Di sini dikatakan oleh Rasulullah, kalau kamu pingin sholat maka ambil air wudhu dan perbaguslah wudhumu. Syarat sah sholatnya itu diperbagus. Suma istaqbil al-qiblah, hadaplah ke kiblat, fakabbir summa qra, kemudian bertakbirlah dengan takbiratul ihram. Kemudian bacalah, yang wajib itu adalah Al-Fatihah, adapun sisanya setelahnya itu sunnah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang menurut Anda itu, menurut jenengan niku mudah. Jadi nek maca Qur'an niku setelah Al-Fatihah sing diwaca sing gampil-gampil, ampun sing angel. Maksudnya angel niki napa? Jenengan niku njiko ayat-ayat sing durung pateo apal,
ijek napa jenenge niku terbata-bata tapi sudah dipakai untuk bacaan sholat. Nek jenengan sholat piyambak monggo, tapi kalau jadi imam tidak boleh. Jadi harus membaca yang mudah menurut kita. Kemudian farka' hatta tatma'inna raki'an, rukuk dengan kondisi sampai tumak ninah alias tulangnya itu jejak. Seandainya diletakkan bola di atas tulang napa niku punggungin jenengan, bolane niku mboten dawah Bapak Ibu, lurus. Nek jenengan mentiung mesti jiglok balik. Jadi seolah-olah nek jenengan enten gelas di atas punggungnya atau bola di atas punggungnya itu enggak jatuh. Adapun posisi kepalanya tidak mendongak juga tidak ke bawah menunduk. Jadi lurus dengan tulangnya menghadap ke sajadah. Gampangane ngoten. Kemudian setelah itu irfa hatta ta'tadila qa'iman, berdirilah sampai tulang punggungmu tegak dan tumak ninah lurus. Jadi nek i'tidal niku kedah lurus balungi, kecuali nek memang wis bengkok ora iso lurus, nah niku benten kasuse nggih. Misalnya sudah sepuh niku sudah mentiung ngoten niku ya ora usah dipeksa mengke Mbak boyoken nggih. Tapi nek bagi yang muda-muda harus tegak, tidak boleh mengklung ya. Karena ini harus iktidal lurus dan harus tenang. Setelah itu sumasjud hatta tatma'inna sajidan, jenengan niku sujud dan tumak ninah di dalam sujud. Nek sujud niku kedah kenging 7 anggota badane. Napa niku? Yang pertama kedua ujung kaki. Maka nek jenengan sujud sikile aja diangkat. Apalagi ditumpangke sing satu ke yang lain gitu. Ada beberapa orang niku nek sujud kakinya diangkat. Nah ini enggak boleh, karena itu harus nemplek tanah. Dua, kemudian adalah lututnya, itu juga harus nempel. Nek niki saya kira semuanya nempel nek lutut, soalnya nek ora nempel ya angel nggih. Kemudian dua selanjutnya tangan atau telapak tangan, ini semuanya harus kena tanah. Nek sujud ampun ngeten Bapak Ibu, ada beberapa orang nek sujud ngeten tangannya, itu keliru. Tangannya nggih telapak tangan menghadap ke kiblat nggih, jangan gini atau gini atau gimana lah, wong sakniki aneh-aneh gitu, koyok gaya-gaya ngoten niku sok keren gitu, padahal keliru. Kemudian selanjutnya setelah sujud sumarfa hatta tatma'inna qa'idan, kamu berdiri kemudian duduk dengan tenang sampai tumak ninah duduknya. Duduknya berarti sampai maklek ngoten niku nggih. Maksudnya duduknya itu sempurna. Jangan sampai belum klek, belum napa niku lurus wis sujud lagi. Sujudnya kayak matuk-matuk gitu. Tuk ngoten niku. Itu seperti burung yang mematuk-matuk niku seburuk-buruk pencuri, yaitu pencuri sholat atau dia mencuri rukun-rukun sholat sehingga tidak menyempurnakannya, nggak boleh. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan sumasjud hatta tatma'inna sajidan sumarfa. Setelah itu kamu sujud lagi dan kemudian berdiri lagi. Itu diulangi terus sampai berapa rakaat ya, kayak gitu. Fa idza atmamta salataka ala hada, kalau kamu menyempurnakan salatnya kayak gini bentuknya,
faqad tamat, maka kamu akan mendapatkan pahala yang sempurna. Wa man taqassa min hada, kalau kamu melakukan kekurangan dari gerakan tadi, fa innama tantaqisuhu min sholatik, maka sesungguhnya itu telah mengurangi baiknya sholatmu, mengurangi pahala sholatmu. Jadi Rasulullah di sini menjelaskan ada beberapa syarat sah sholat, Bapak Ibu. Yang pertama itu terkait dengan hal-hal yang di luar sholat atau biasa disebut dengan syarat sah sholat. Syarat sah sholat niku sing paling gampil, paling utama niku nggih wudu, harus dikerjakan. Jadi syarat sah niku berarti syarat, namanya syarat. Nek jenengan meh daftar ning sekolah niku kan enten syarat pendaftaran, maka harus dipenuhi sebelum jenengan masuk. Nah, maka syarat niki harus dipenuhi sebelum jenengan masuk ke tataran sholat. Pertama kedah wudu. Sing kedua, jenengan harus memastikan baju yang dipakai itu suci dan menutup aurat. Nah, maka sebenarnya baju wanita itu kalau dia sudah menutup aurat niku saged dipakai untuk sholat. Jadi ibu-ibu niku nek sholat niku enggak harus pakai mukena atau ruku. Nek jenengan niku pakai pakaian syar'i yang sudah menutup seluruh tubuhnya, maka itu bisa dipakai untuk sholat. Maka asline pakaian syar'i wanita niku sing saged dipakai untuk sholat. Kemudian setelah itu, setelah masalah pakaian, masalah tempat harus juga diperhatikan. Tempat sing jenengan pakai untuk sholat niku dipastikan suci dari najis. Saya beberapa kali niku mendapati ada beberapa musola yang kurang terawat gitu. Di sajadahnya itu banyak kotoran cicaknya gitu ya. Di pojok-pojok. Nah itu nek jenengan mau sholat dibersihkan dulu Bapak Ibu. Walaupun sebenarnya kotoran cicak niku termasuk najis yang dimaafkan karena kita nggak bisa menghindarinya. Tapi kalau tahu dan bisa disucikan atau dibersihkan ya harus dibersihkan dulu. Biasanya nek jenengan mampir ke tempat rumah makan yang ada musolanya itu. Kalau rumah makannya itu tidak memperhatikan sholat, ya biasanya musolanya ala kadarnya Bapak Ibu. Lah nek wis musola ala kadar, mesti niku perawatannya kurang. Nah niku harus dibersih-bersihkan dulu kalau mau pakai. Kemudian setelah itu ada juga yang disebut dengan rukun. Nah, rukun itu tadi kalau di hadis ini disebutkan pertama niku takbiratul ihram, yang kedua niku baca Al-Qur'an atau Al-Fatihah, ketiga ruku, keempat i'tidal, kemudian selanjutnya adalah sujud, kemudian duduk di antara sujud, kemudian sujud lagi, plus semua itu ditambah dengan tumakninah. Tumakninah niku harus tenang dan tidak boleh tergesa-gesa. Sekarang itu Masya Allah ada training tentang bacaan sholat gitu nih. Jadi biar orang itu kalau baca bacaan sholat itu paham apa yang dibaca gitu. Karena orang kalau membaca bacaan dan paham artinya itu mesti luwih khusyuk daripada wong sing maca ning mboten paham. Nah maka jenengan harus berupaya gimana caranya saya itu nek sholat gen khusyuk. Gen apa? Gen ora sia-sia sholatnya. Karena mohon maaf, mungkin setan itu sudah nggak bisa menggoda Anda untuk meninggalkan sholat. Setan sudah nggak bisa menggoda Anda untuk mengerjakan sholat di luar waktunya.
Setan sudah tidak bisa menggoda Anda untuk ngeret-ngeret waktune karena jenengan sholatnya sudah di masjid. Nah, peluang setan menggoda Anda itu ada di rukun dan syarat yang tidak dikerjakan dengan sempurna. Dan terakhir, nek jenengan wis sempurna rukun dan syaratnya, sing digoda niku masalah kekhusyuane. Karena kadang tuh orang sudah tenang gitu nggih, nggak cepet-cepet, ning ternyata sing dipikir tekan ngendi-ngendi. Koyoke anteng meneng gitu, khusyuk. Ning jeblo dia itu lagi mikir utangnya piye gitu nggih. Oh, wis jatuh tempo urung iso nyauri misalkan. Nah kayak setan itu akan menguji seorang hamba sesuai dengan kadar keimanannya. Nah nek jenengan iku sangat bagus sekali sholatnya, ya berarti peluangnya syaitan itu di wudhunya, tata cara sholatnya. Kalau itu semua beres, berarti naik ke kekhusyukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas terkait dengan syaratnya, yaitu wudhu. Wudhu ini menjadi bagian penting yang harus kita ketahui semua, karena sejatinya kita itu sering melakukan kekeliruan di dalam wudhu. Wudhu di dalam hadis yang lengkap bagaimana tata cara wudhu Rasulullah, sahabat Utsman itu pernah menyontohkan cara wudhu Rasulullah. Beliau ketika suatu hari pingin ngajari wudhu niku minta untuk didatangkan air wudhu. Kemudian setelah itu fa'afragha ala yadayhi min ina'ihi. Kemudian dituangkanlah air, jadi beliau menuangkan air ke tangannya, dicuci 3 kali. Jadi pertama yang dikerjakan itu adalah mencuci tangan. Dan saya rasa kita semua sudah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah faghasalahuma salasan marra summa adkhala yaminuhu fil wudu summa tamat mada wastansyaqa wastansara. Kemudian mengambil air wudhu dipakai untuk kumur-kumur, istinsyak dan istinsar. Dipakai untuk mulut, sisanya untuk hidung, dimasukkan kemudian dikeluarkan lagi. Setelah itu Rasulullah melakukan, tapi ini dicontohkan oleh Utsman ya, mencuci wajahnya 3 kali. Mencuci wajahnya 3 kali. Jenenge dicuci niku dikosok Bapak Ibu. Kemarin saya ketika menjelaskan terkait wudhu, ada seorang yang bertanya, ya Ustadz, kalau di Indonesia niku, kalau di buku-buku panduan wudhu, bahasanya itu bukan mencuci tapi membasuh gitu. Nek membasuh itu apakah boleh kalau misal cuman airnya itu yang penting dibasahi gitu. Maka saya katakan membasuh dan mencuci itu terjemahan Indonesia. Kalau kita mau benar dalam memahami sesuatu, khususnya agama ini, harus lihat sumber aslinya. Dalam hal ini, wudhu itu dalil aslinya dari Al-Quran itu pakai kata faksilu wujuhakum. Al-ghuslu di dalam bahasa Arab itu maknanya niku nggak sekedar membasahi Bapak Ibu. Jenenge nyuci, jenengan nek nyuci piring niku apa cuman dicuri banyu tok? Kan nggak mungkin. Mesti nggak bersih itu. Namanya mencuci piring itu nggak dicuci, dicuri toyo, terus digosok pakai sabun kalau itu memang piring, kemudian dibilas. Nah, itu mencuci. Nah, mencuci wajah di dalam wudhu itu caranya ya seperti tadi, dengan cara tidak hanya dibasahi dengan air, tapi juga ada gerakan membersihkan dari tangan. Seperti nek bahasa kita itu gosok gitu, digosoki ya. Jadi Anda kalau wudhu, mukanya itu harus digosok. Dari mana? Jaraknya itu dari mana bitus syiar. Jadi dari tempat tumbuhnya rambut sampai tempat tumbuhnya jenggot ini, dagu.
kemudian dari cuping telinga yang kecil ini sampai yang sini, itu harus semuanya dicuci alias dibasahi dan digosoki. Kemudian setelah itu dilakukan 3 kali. Famasaha bira'sihi, mohon maaf, summa ghassala wajhahu salasan wa yadaihi ilal mirfaqaini salasan. Kemudian beliau mencuci tangannya dari ujung jari sampai niki napa siku. Nah niki harus benar-benar dicuci dan jangan sampai jenengan itu kurang dari siku. Misalnya jenengan pakai jas ngeten niki. Nah niki rada angel. Nah, nek cuman sak siku ngoten berarti di bawah dia sikunya enggak kena. Maka harus diangkat sampai di atas siku. Bajunya di atas siku, diangkat sampai di atas siku agar sikunya kena. Nek jenengan ngangkatnya cuman sebatas siku, kemungkinan besar sikunya tidak kena, tidak basah. Itu bahaya. Nanti bisa tidak sah wudunya. Dan ketika jenengan mengangkat baju sampai siku, bagi ibu-ibu ini adalah aurat, maka tidak boleh dikerjakan di tempat terbuka, kecuali jenengan yakin di tempat terbuka itu nggak ada orang selain jenengan. Maka ibu-ibu nek saged nek wudu di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat umum, niku cari tempat wudu yang tertutup. Bahkan mohon maaf, kadang ada masjid pun yang tempat wudu wanitanya itu terbuka niku nggak enten. Nek ngoten niku jenengan ngalahi wudune teng dalem atau di dalam kamar mandi. Insya Allah itu udzur syar'i ya. Karena selain wudu kita juga tidak boleh menyingkap aurat. Kemudian setelah itu masaha bi ra'sihi, beliau usap kepalanya dari depan ke belakang, kemudian dilanjutkan ke telinga. Nah, ibu-ibu bisa dimasukkan tangannya ke mukena kalau memang ada di tempat umum. Kemudian bisa ditarik sedikit rambutnya, kemudian diusap depannya, dilanjutkan ke belakang di atas mukena, itu juga boleh. Dan ini sekali saja, cukup sekali. Nek mau 3 ada ulama yang membolehkan. Tapi kalau jenengan buka-buka kitab hadis, maka di wudu-wudu Rasulullah biasanya beliau itu cuma sekali tok. Kemudian setelah itu mencuci seluruh kakinya 3 kali dengan batas minimal mata kaki, dan batas sunahnya sampai setengah betis ya. Setengah betis niku di atas mata kaki kira-kira sak jengkal gitu nggih, sak kilanan. Nah niku sunahnya. Dan itu untuk laki-laki masih belum aurat nggih. Kan auratnya laki-laki niku antara dengkul sampai pusar. Jadi kalau misal laki-laki mengangkat sampai lutut itu masih aman. Neng ibu-ibu mboten langsung, ibu-ibu genah nggak oleh neng tempat umum ini. Karena kaki neng jenengan niku aurat. Kemudian selanjutnya kalau sudah wudu, dia membaca man tawadda'a wudu'an wa wudu'i hadza summa shalla raka'ataini. Disunahkan untuk membaca doa setelah napa niku? Wudu nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Niku doa ba'dal wudu. Kemudian nek jenengan saged dan masih sempet niku salat sunah 2 rakaat, salat sunah ba'dal wudu boleh digabung dengan tahiyatul masjid.
Nah, maka nek jenengan sudah melakukan itu semua, Anda akan mendapatkan keutamaan ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzanbi. Dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka ini selain jenengan mendapatkan wudu yang sempurna, juga mendapatkan ampunan. Terkait dengan beberapa kekeliruan wudu yang biasa terjadi niku, pertama adalah nek jenengan wudu, sebelum wudu itu ke toilet dulu, maka perhatikan kebersihan toilet dan juga perhatikan bagaimana Anda itu bersuci dari najis. Jadi poin pertama sing jenengan harus perhatikan terkait dengan wudu, kalau wudunya sebelum wudu, kan kita sering Bapak Ibu nggih, sebelum wudu niku mucal air dulu gitu. Entah itu pipis, entah itu buang air besar. Nah, apalagi subuh itu biasanya terkadang orang itu mules nek pagi-pagi dinginan ngoten nggih. Nah, itu harus diperhatikan. Ketika jenengan buang air besar atau buang air kecil, jangan sampai ada najis yang menempel di tubuh Anda. Kemudian juga harus membersihkan najis itu dengan benar, yaitu istinja. Kalau tidak, nanti bahaya. Kalau ada najis yang menempel, kalau cara ceboknya salah sehingga masih ada najis, maka potensi sholatnya diterima menjadi kecil, karena sesungguhnya sholat niku syarat sahnya adalah jenengan harus suci dari najis, entah itu bajunya, entah itu badannya. Kemudian yang kedua niku nek saged nggih, ketika mau wudu jangan lupa untuk membaca bismillah ya. Karena ada hadis yang mengatakan tidak ada sholat kecuali dengan wudu, dan tidak ada wudu kecuali dengan bismillah. Nah, maka sebisa mungkin pakai bismillah, walaupun jumhur ulama mengatakan bismillah itu sunnah, tapi ada beberapa ulama yang mengatakan bismillah itu wajib dengan hadis tadi. Tapi yang jelas, semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah, Rasulullah niku mengatakan abtar niku napa? Boten sempurna. Kullu amrin dzibadin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Semua perkara anak Adam nek boten diawali dengan bismillah niku boten sempurna. Nah, tidak sempurna di sini artinya nggih pahalane mboten komplit. Apalagi wudu niku babakan ibadah. Ibadah niku nggih sudah selayaknya dimulai dengan bismillah. Jadi dibiasakan kalau mau wudu niku bismillah. Kemudian selanjutnya adalah kalau istinsyak dan istinsar itu harus memasukkan air ke dalam hidung. Hidungnya itu yang dimasukkan itu air, bukan tangannya gitu ya. Terkadang kita itu kalau membersihkan hidung itu dengan tangan dimasukkan. Nah, padahal bukan seperti itu cara istinsyak dan istinsar. Istinsyak dan istinsar itu artinya idkhalul ma' wa ikhrajuhu. Memasukkan air ke dalam hidung sampai batas maksimal, kemudian dia keluarkan dengan sedikit disemburkan. Jadi ampun tangannya sing dilebok nih, tapi air. Kemudian setelah itu juga jangan sampai kita tidak sempurna dalam membasuh anggota wudhu, karena ancamannya adalah wailul lil aqabi minan nar. Sungguh celaka orang yang nanti tumitnya dibakar pakai api neraka. Ini terjadi karena para sahabat waktu itu sedang safar dalam sebuah peperangan, kemudian waktu sholat asar sudah mau habis,
sehingga mereka itu terburu-buru dalam berwudu untuk mengejar waktu kemudian sholat. Tapi setelah itu Rasulullah menegur para sahabat yang sudah sholat dan sudah selesai sholat dengan perkataan wailul lil aqabi minan nar. Kalian itu celaka kalau sampai tumitnya waktu wudu tidak dibasuh, ya. Kaki itu salah satu di dalamnya ada tumit yang biasanya dilupakan oleh banyak orang. Entah itu tidak dibasuh atau cuman dialiri oleh air. Ini nggak boleh Bapak Ibu, karena kaki itu termasuk anggota yang biasanya diremehkan. Jadi kemarin saya itu ada acara silaturahmi pondok-pondok di Jawa Tengah. Jadi sing ikut niku nggih rata-rata nggih pimpinan pondok kalih ustadz-ustadz pondok. Ketika wudhu, saya dapati ternyata sebelah saya wudhunya itu ya kakinya cuma dicuri toyoto gitu nih, tidak disentuh sama tangannya. Dia waktu itu sholat duha gitu nih. Ya memang masya Allah semangatnya luar biasa, sholat duha dijaga gitu. Neng sayangnya ketika membersihkan kakinya itu cuma dialiri dengan air. Nih saya meh ngeleke ya ya ustadz soalnya gitu. Jadi ya pekewoh saya. Ya mungkin punya dalil lain. Tapi sejauh yang saya pahami, wudhu Rasulullah itu kalau kaki ya dicuci sebagaimana ngosoki tangan. Gitu. Tangan nggih dicuci, wajah nggih dicuci. Nek jenengan memperbolehkan kaki itu cuma dialiri air, berarti jenengan sama saja membolehkan orang nek wudu mukanya itu cuma dialiri air saja, tangannya cuma dialiri air. Nah itu tentunya akan susah malahan. Dan Rasulullah tidak seperti itu. Rasulullah itu dulu nek wudu malah pasti dikosoi. Kenapa Bapak Ibu? Karena model wudunya Rasulullah di sana air susah, maka air itu harus diciduk biar tidak banyak yang terbuang sia-sia. Rasulullah niku dan para sahabat nek wudu tangannya niku nyiduk banyu terus banyune dirotokke dan dicuci gitu. Jadi malah dulu itu sing dicuri niku cuman pas awal tok, ya. Pas tangan itu pun ya tetap dicuci tangannya. Karena apa? Kalau yang tangan pertama niku harus dialirkan airnya agar najis itu jatuh ke tanah, tidak masuk ke dalam sisa air. Nah maka jangan sampai kita itu salah atau meninggalkan sedikit saja anggota wudhu yang harusnya dicuci terus tidak kita cuci. Misalnya ujung siku sini. Nah ini nanti ini kedudukannya sama kayak tumit tadi. Nek sampai nggak dicuci kita bisa celaka. Nek wajah nih mungkin pinggir-pinggiran ini yang kadang itu diabaikan. Nah maka harus hati-hati karena setiap jengkal titik anggota wudhu yang wajib dibasuh tapi tidak kita basuh, niku bisa justru nanti menjadi sebab kita dijilat oleh api neraka. Kemudian yang selanjutnya wudhu lebih dari 3 kali itu nggak boleh, karena wudhu niku pilihannya nek mboten setunggal kalih 3. 1 dengan syarat harus semuanya tepung niku menyeluruh merata. 2 itu jauh lebih hati-hati. 3 itu sesuai sunnah. Nek 4 itu jenengan berlebihan atau membuang air, sehingga dikatakan Rasulullah barang siapa hakada al-wudu faman zada ala hada, barang siapa yang lebih dari 3 gitu ya, maka dia telah asa'a ta'adda dzalama, dia berbuat buruk, berbuat zalim dan melampaui batas. 3 dosa terangkum dalam 1 perilaku, yaitu membersihkan anggota wudhu lebih dari 3 kali. Kemudian selanjutnya juga disunahkan nek wudhu jenengan modelnya itu kanan dulu 3 kali baru kiri 3
kali. Nek jenengan kanan kiri, ulama niku mengatakan ajza'a niku cukup, boleh. Nek pingin ngikuti carane Nabi sing utama niku kanan dulu 3 kali, kiri dulu, setelah itu baru kiri 3 kali. Kemarin ada dai muda kondang di televisi niku kuali, justru mengatakan nek wudu sing bener iki kiwa tengen sik gitu. Nek kiwa tengen-tengen kiwa niku jarene malah kleru. Nah niki mungkin beliau niku keliru atau salah dalam memahami, karena sesungguhnya kalau di kitab-kitab fikih wudhunya Rasulullah itu justru kanan dulu 3 kali baru kiri 3 kali. Kemudian selanjutnya juga tidak boleh boros dalam penggunaan air. Nah, jenengan kalau membuka keran itu pastikan sesuai dengan kebutuhan. Jangan dipolke mentang-mentang banyune niku kenceng gitu nggih. Nek ora kenceng ora marem gitu misalnya. Nah, niki keliru. Jadi kalau buka keran itu secukupnya saja. Jangan terlalu gede-gede. Sabar kita kumpulkan air itu lebih baik daripada air terbuang sia-sia. Apalagi jenengan waktu kumur-kumur niku misalkan lama karena habis makan, nggih apike krane dimatikan dulu. Jangan dijarke ngrojot terus. Seandainya jenengan tahu betapa banyak orang di belahan bumi yang lain itu meninggal karena kekurangan air, Bapak Ibu. Jadi ampun tabdir, ampun israf berlebihan dalam menggunakan air, itu tidak boleh. Dan yang terakhir, seandainya jenengan tertidur, ngantuk, atau mungkin sudah kehilangan kesadaran beberapa detik, lebih baik wudhu lagi kalau mau sholat. Ya. Jangan sampai kita itu tertidur tapi ngerumangsani urung ngentut misalkan, nah terus tidak wudhu lagi. Berbeda ya kalau tidurnya itu kayak di khutbah Jum'ah, itu tidurnya selama tidak sandaran, tidak terlentang, nah itu masih dimaafkan ya. Tapi kalau tidurnya itu sudah sandaran gitu, nunggu waktu sholat, sandaran di kursi, nah itu maka kalau mau sholat harus wudhu. Karena orang itu kalau sudah sudah tidur, dia itu tidak sadar kalau dirinya itu mungkin kentut atau tidak. Maka perbaiki wudhu, dan itu juga untuk lebih membangun semangat kalau mau sholat, yaitu tajdidul wudhu atau memperbarui wudhu. Ya mungkin ini saja Bapak Ibu terkait dengan cara agar kita terhindar dari menjadi orang yang sholat tapi ternyata salah sholatnya karena tidak memperhatikan rukun dan syaratnya. Dan sebagai wasiat terakhir, banyak-banyak berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi setingkat Nabi Ibrahim saja beliau itu berdoa Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jadi ya Rabb, jadikanlah aku itu termasuk orang-orang yang mendirikan sholat, wa min dzurriyyati, dan jangan lupakan anak putune biar juga menjadi orang yang menegakkan sholat. Nek kita punya anak kok nggak sholat, putu kok nggak sholat, bisa jadi kita kurang doa ini Bapak Ibu. Karena sejatinya sekali Nabi Ibrahim saja masih berdoa agar dijadikan orang yang menegakkan sholat beserta dengan keturunannya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, kemudian Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ijabahlah doa kami karena sesungguhnya Engkau itu Rabb yang senantiasa menerima doa. Jadi di sini
kita itu jangan pernah melupakan kekuatan doa kalau pingin tetap dalam mengerjakan sholat dan juga keluarga besar kita. Ya, mungkin ini saja Bapak Ibu dari saya. Nek menawi enten sing bener datangnya dari Allah, kalau ada yang keliru datangnya dari saya pribadi, aku lupa lihada astagfirullah li walakum, saya kembalikan ke pembawa acara. Jazakallahu khairan dari mantan kajian subuh ada pagi hari ini luar biasa sholat. Monggo kita teruskan, kita perhatikan ini saya itu ya, sholat ini nanti amalan yang akan dihisab pertama kali kalau sholat kita itu sudah baik saya kira ini untuk sholat ini kok ingin saya itu kok diperdalam lagi ya, karena begitu penting sekali sholat ya, dari wudunya, dari sholatnya, dari syarat, dari rukunnya, dari keutamaannya, jadi semuanya banyak sekali ini yang perlu kita bahas. Mungkin jamaah umpamanya ini diperdalam lagi, itu setuju membaca, karena ini apalagi perlu praktek, perlu media, itu akan lebih mengenal lagi, karena memang yang disampaikan Ustaz tadi banyak dari kita, banyak dari orang Islam itu melakukan kesalahan dalam wudhunya, dalam sholatnya. Kalau diperhatikan waktu sholat jamaah saja kadang ya sudah masih seperti itu. Sepertinya ini menurut saya ya perlu diperdalam lagi. Ribon Pak Bu dan anak-anak, terutama anak-anak ini banyak sekali wudhu itu pokoknya cepat-cepatan. Apalagi tadi seperti yang disampaikan Ustaz tadi, hanya yaitu dialirkan ya, nggak diusap, nggak dicuci ya, itu banyak sekali. Apalagi kalau sudah di waktu safar ya, saya dulu itu waktu menjalankan haji juga umroh itu banyak sekali ya, ini yang pakai pakaian ihram itu aja naik dhuwur ya Allah ya, ini dan sekali lagi banyak yang kesalahan yang kita lakukan. Ini pun Pak Bu, umpam ini pun diperdalam lagi, ini pun setuju Ustaz. Nanti bisa apa itu pakai media, nanti kami siapkan, siap nanti pakai apa itu LCD, kami siapkan. Mudah-mudahan langsung dengan media kan Ustaz nanti tinggal menjelaskan gini semuanya akan mengenal. Yang lain-lain juga keutamaannya juga mudah-mudahan sholat berjamaah keutamaannya seperti ini, biar motivasi kita semua untuk semakin yaitu tadi meningkat, memperbaiki. Saya kira begitu. Nanti setelah ini kita sholat Isra, lanjut sarapan. Monggo kajian pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.